Hidup di Jakarta itu berat banget. Lo bangun pagi, desak-desakan di KRL, kerja seharian, pulang malam tenaga udah habis. Tapi gaji cuma numpang lewat. Buat beli rumah di pinggiran Jakarta aja, mungkin lo harus nabung total gaji lo selama 10 sampai 20 tahun bahkan. Atau mungkin lo mikir, pindah ke Bali aja deh, healing. Pas sampai sana, ternyata sama aja. Macet di mana-mana, banjir kalau hujan, dan harga kosan atau sewa villa udah gak masuk akal mahalnya. Tapi, gimana kalau gue bilang, ada tempat yang jauh lebih gila, jauh lebih absurd, dan level kesulitannya itu jauh di atas Jakarta atau Bali. Selamat datang di Beijing, China. Di sini, tekanan hidupnya udah di level nightmare. Riset tunjukin ya, kalau lo mau beli rumah di kota besar kayak Beijing atau Shenzhen, lo harus nabung 100% gaji lo tanpa makan, tanpa jajan, selama 50 tahun. Gue ulangin, 50 tahun. Kalau lo mulai kerja di umur 22, lo baru lunas beli rumah pas umur 72 tahun. Ibaratnya kayak udah keburu mati, bro. Standar ekonomi yang absurd setinggi ini akhirnya melahirkan sebuah budaya kerja yang aneh, yang saking kerasnya bikin manusia nggak lagi kerasa kayak manusia. Nah pertanyaannya, separah apa sih budaya kerja di China sampai bikin warganya putus asa? Dan apa dampaknya buat mental mereka? Selamat datang di Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bedah tuntas fenomena 996, culture kerja ekstrim di China yang bikin warganya stres, burnout, dan memilih untuk membusuk. Enjoy! Kenalin, perempuan ini namanya Nicole. Dia lahir tahun 1992, lulusan S2 dari Inggris, dan secara profil, dia ini bibit unggul, pinter, dan juga ambisius. Nicole kerja di salah satu raksasa internet terbesar di China, yang mana harusnya kalau kita lihat sekilas ya, hidupnya tuh harusnya enak, gajinya gede, karirnya juga bagus. Nah tapi, realitanya justru berbeda jauh. Nicole cerita, jam kerjanya itu di sana terlalu brutal. Dia mulai kerja jam 9.30 pagi, tapi jam pulangnya nggak pernah jelas. Di paruh kedua tahun, dia sering banget baru bisa pulang jam 11.30 malam, atau bahkan sampai jam 12.30 dini hari. Lo bayangin ya, dia pulang ke rumah cuma numpang buat tidur, dan saking capeknya, otaknya udah nggak kuat lagi buat dipakai mikir. Nicole juga bilang dia ngerasa mati rasa. Rutinitas malamnya cuma mandi, rebahan, terus scrolling HP tanpa tujuan. Cuma ngeliatin layar kosong tanpa bener-bener bisa nyerna informasi, sampai akhirnya dia ketiduran sendiri karena kecapean. Ini bukan cuma capek fisik ya, tapi juga capek jiwa. Nicole bilang sensasinya itu bukan kayak abis olahraga, tapi kayak lagi terus-menerus jatuh atau tenggelam ke dasar laut yang gelap. Dan dampaknya ke fisik itu nyata banget. Dalam 1 tahun, Nicole harus ke rumah sakit sampai 4 kali karena jantungnya sering berdebar gak nyaman. Dia sadar kerjaannya ini ngebunuh dia secara pelan-pelan. Kasus Nicole ini bukan yang pertama dan satu-satunya ya. Di China, fenomena kematian mendadak akibat kerja berlebih atau karoshi itu sering banget terjadi. Ada kasus karyawan dari perusahaan retail di China yang mendadak meninggal pas pulang kerja di jam 1.30 pagi. Masalah ini berakar dari budaya kerja yang emang gila banget di China yang disebut 996. Istilah 996 ini sebenarnya kode buat jam kerja di perusahaan China. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, dan juga kerja selama 6 hari dalam 1 minggu. Itu totalnya kalau dijumlahin bisa 72 jam kerja per minggu. Jauh banget di atas standar hukum internasional atau bahkan hukum China sendiri yang sebenarnya cuma 44 jam. Awalnya, budaya ini tuh lahir dari perusahaan teknologi raksasa kayak Alibaba atau Tencent dan didorong sama ambisi buat kejar ketertinggalan dari barat. Bahkan, sosok kayak Jack Ma pernah bilang kalau bisa kerja 996 itu adalah sebuah fubao atau berkah yang besar. Nah tapi pertanyaannya, apakah beneran kerja 996 ini adalah berkah? Iya sih, China tuh sekarang pertumbuhannya bisa pesat banget ya. Tapi, kalau sampai ada orang yang meninggal tiba-tiba tengah malam karena kecapean, apakah budayanya masih worth it buat dilakuin?
Nah, pas dengar cerita kayak Nicole tadi, reaksi wajar kita itu ya pasti, ya elah kalau stres dan sakit-sakitan gitu, kenapa nggak resign aja sih? Cari kerjaan lain kek yang lebih nyaman. Nah, gue ngerti kenapa lo mikir kayak gitu. Tetapi, di China, pilihan buat resign itu nggak segampang yang kita bayangin. Lulusan universitas di China itu membludak. Ada sekitar 12 juta lulusan baru tiap tahun. Tapi, lapangan kerja kelas menengahnya itu segitu-gitu aja. Dan akibatnya, sarjana yang harusnya kerja di kantor, kepaksa kerja kasar jadi buruh pabrik. Misalnya ya, ada contoh kasus, ada laki-laki namanya Li Xiaolin. Dia ini anak muda umur 25 tahun, lulusan universitas dan sekolah yang bagus, tapi kerjaannya tiap hari ya repetitif banget. Ngecek kebocoran bensin, ganti oli, liatin ban aus. Dari jam 9 pagi sampai 5 sore, 6 hari dalam seminggu. Apakah Li Xiaolin punya mimpi? Dulu punya. Dia pengen banget ya dapat kerjaan bagus dan hidup layak. Tapi realitas kompetisi di China bikin dia sadar kalau mimpi itu udah ketinggian banget. Nah, that's why buat orang-orang kayak Nicole yang udah dapat posisi enak di perusahaan teknologi, mereka juga gak berani keluar. Kenapa? Karena ya mereka takut kagak bisa dapat kerja yang lebih layak lagi. Bahkan di China juga ada satu istilah namanya itu kutukan umur 35. Di industri kerja China, kalau lo udah di atas 35 tahun, lo dianggap tua, mahal, dan juga nggak punya energi buat kerja 996 kayak anak muda. Jadi kalau Nicole resign di umur 30-an, kemungkinan besar nggak ada perusahaan yang mau nerima dia lagi. Jadi ya buat orang-orang yang kerjanya udah proper, pilihannya itu cuma dua: bertahan di kerjaan yang bikin lo mati rasa dan sakit jantung, atau resign, terus jatuh miskin, dan mungkin berakhir jadi kurir pengantar makanan atau kerja di pabrik yang juga saingannya ada jutaan orang yang mau kerjaan-kerjaan itu. Bahkan lebih parahnya lagi, lo itu kagak bisa cuma asal kerja cuy. Kerjaan lo itu wajib bagus dan improve terus. Kenapa? Karena kalau lo jelek aja sekali, 2 kali, lo bisa aja langsung diganti sama salah satu dari jutaan orang yang mengincar posisi lo sekarang. Ya akhirnya, ya mau gak mau, lo harus lari sampai muntah-muntah sakit ya. Cuma buat tetap berada di tempat yang sama dengan gaji yang kagak seberapa atau bahkan kagak naik-naik banget. Oke guys, sebelum lanjut, gue mau kasih info penting buat lo yang ngerasa stuck sama arah karir, relationship, atau bahkan sama diri sendiri. Sekarang 1% punya produk membership premium namanya The Good Life Membership. The Good Life Membership adalah ekosistem pengembangan diri yang dirancang khusus buat bantu lo yang mau mencapai hidup seutuhnya dengan bertumbuh 1% setiap harinya. Apa aja sih yang bakal lo dapetin dengan join membership ini? Lo bakal dapet psikotes premium 1 per bulan, 4 webinar premium per bulan, video dan playlist premium, artikel premium, grup WhatsApp, dan juga gathering khusus member. Semua produk ini kalau lo beli ketengan di 1%, itu harganya bisa sampai jutaan rupiah. Tapi kalau lo join member, produk jutaan tadi lo bisa dapatkan dengan harga mulai dari 79.000 aja per bulan. Mantap banget ya. Langsung aja ya kunjungi website kita 1%.net atau lo bisa klik link 1.bio/goodlifemembership buat info lebih lanjut. Nah terus, apa yang bakal terjadi kalau manusia itu keterusan di-push sampai ke batasnya, sampai ke limitnya? Yang pasti kebanyakan dari kita bakal meledak ya at some point. Nah tapi di China, ledakannya itu bukan dalam bentuk demo bakar ban di jalanan. Gak ada tuh demo-demo kayak gitu. Tapi ledakannya itu sunyi. Anak-anak mudanya mulai sadar kalau sistem ini itu curang dan juga merusak. Mereka sadar kalau janji manis kerja keras pangkal kaya itu adalah bohong. Akhirnya muncullah 2 filosofi perlawanan, yaitu Tangping dan juga Bailan. Pertama, kita bahas dulu dari Tangping atau lying flat alias rebahan. Ini adalah sikap pasif. Mereka nolak beli rumah, nolak nikah, nolak kerja keras berlebihan. Mereka cuma kerja seadanya buat makan dan sisa waktunya dipakai buat menikmati hidup. Contoh nyatanya ada di kisah Guan Aizi. Dia perempuan umur 29 tahun, tinggal di kota mahal, dan dia kerja jadi guru les freelance. Tapi dia batasin cuma mau ngajar maksimal 2 kelas sehari. Sisa waktunya ya dia main skateboard di taman 4-5 jam sehari. Pendapatannya mungkin ngepas banget ya, apalagi setelah industri les privat itu di sana kena regulasi pemerintah. Tapi Aizi gak panik, dia malah makin santai. Bagi dia, kebahagiaan personal dan kesehatan mental itu jauh lebih mahal daripada apartemen atau tas branded. Selain dari kasus Guan Aizi ini, ada yang lebih ekstrim lagi dari Tangping. Namanya itu adalah Bailan. Bailan itu artinya let it rot atau biarkan membusuk. Kalau Tangping itu adalah ungkapan kalau orang-orang tuh pengen istirahat, Bailan itu lebih ke bodo amat, ancur-ancur deh sekalian. Ini adalah level keputusasaan yang udah next level. Misalnya ada kisah Wang Yangdong. Dia itu anak teknik, udah 5 tahun merantau di Beijing.
Harusnya 5 tahun itu progres karirnya sebenarnya udah bagus. Tetapi dia malah ngerasa makin jauh dari tujuannya. Daripada stres mikirin masa depannya gak pasti, Wang Yandong ya milih lepas tangan aja sama kerjaannya. Dia di kantor kerjanya asal-asalan, effortnya minimal, dan bener-bener gak peduli kalau dipecat atau ditegur. Sikap-sikap ini melahirkan fenomena 4 no youth atau pemuda 4 tidak. Tidak pacaran, tidak menikah, tidak beli rumah, dan juga tidak punya anak. Bahkan data survei juga nunjukin ya, ada sekitar 500 juta anak muda yang relate sama sikap ini secara demografis. Mereka ngerasa buat apa nikah atau punya anak kalau cuma mewariskan penderitaan. Dampaknya ke ekonomi juga gila ya. Munculnya tren reverse consumption atau pink tea economy. Anak muda di sana sekarang tuh males beli barang branded kayak Nike atau Starbucks. Mereka lari ke barang pink tea alias barang dupe tier 1 lokal yang kualitasnya tuh sama tapi harganya sepersepuluhnya. At the end of the day, mungkin di Indonesia kondisinya belum se-ekstrim nabung 50 tahun buat rumah ya, atau budaya 1996 yang dilegalkan secara sosial di China. Tapi bibit-bibitnya sebenarnya udah kita mulai rasain sekarang. Misalnya kayak hustle culture yang masa kita kerja 24/7, FOMO gitu ya, lihat pencapaian orang di sosmed, harga rumah di Jabodetabek juga udah makin gak masuk akal, sampai ke gaji kita, income kita yang mungkin rasanya cuma segitu-gitu aja. Apa yang terjadi di China, fenomena Tangping dan juga Bailan adalah sebuah peringatan bahwa manusia itu punya batas. Kalau sistem ekonomi dan sosial terus-terusan menekan manusia melampaui batas kemanusiaannya, manusia nggak akan jadi makin produktif. Mereka bakal rusak, dan kalau udah rusak, mereka bakal berhenti peduli. Dari kasus-kasus yang udah gue bahas sebelumnya, kita belajar satu hal penting. Ambisi itu boleh, tapi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri. Gimana menurut lo? Apakah Indonesia bakal nyusul China dengan budaya kerja gila kayak gini? Atau kita bisa nemuin jalan tengah yang lebih manusiawi? Coba lo sampein pendapat lo di kolom komentar ya, kita bisa coba diskusi. Buat lo yang suka pembahasan kayak gini, 1% juga udah sempat bikin video yang serupa ya. Lo bisa langsung aja klik video yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, silahkan sesuai dengan minat lo. That's all for this video, gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.